Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik ya. Oke, jumpa lagi bersama Bapak di sini. Bapak akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam, tentang fungsi dan bentuk bagian tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum melangkah lebih jauh tentang materi ini, marilah kita berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan bersama-sama ya. Oke, saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan fungsi tentang tubuh tumbuhan. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan tentang fungsi bagian tubuh hewan. Nah, pembahasan yang pertama yakni bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, bagian tumbuh-tumbuhan yang pertama ini adalah akar. Akar di sini itu ada kalanya akar tunggang ya, seperti contoh pada gambar tersebut. Kemudian akar serabut. Nah, akar di sini itu fungsinya untuk menyerap air. Nah, kemudian selanjutnya ini batang. Batang di sini fungsinya untuk agar tumbuhan itu bisa tegak berdiri, kemudian mengedarkan sari-sari makanan. Itu ya. Kemudian bagian yang ketiga dari tumbuhan adalah buah. Nah, biasanya di dalam buah ini terdapat biji, yang mana biji pada tumbuhan itu berfungsi untuk alat berkembang biakan. Dan yang terakhir adalah daun. Daun di sini itu pada tumbuhan berfungsi untuk sebagai fotosintesis atau sebagai penyuplai makanan untuk tumbuhan, karena daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya ini bunga. Bunga di sini itu sebagai alat berkembang biakan pada tumbuhan. Selanjutnya yakni bagian-bagian tubuh hewan. Pertama adalah hewan kucing. Nah, bagian dari kucing di sini yang pertama terdapat mata, telinga, rambut, hidung, kumis, mulut, dan gigi, ekor dan kaki, kemudian perut. Nah, fungsi dari bagian tubuh daripada kucing di sini sebagai berikut. Nah, rambutnya itu untuk melindungi tubuh dari udara sekitar. Nah, telinganya untuk mendengar, mata untuk melihat benda sekitar. Ketika gelap, kumis kucing itu membantu menentukan arah dan mendeteksi perubahan angin yang kecil, sehingga bisa merasakan benda-benda di sekitarnya. Nah, mulut dan gigi itu untuk makan, dan perut untuk mengolah makanan. Kemudian ekor itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kaki kucing itu untuk berjalan dan berlari. Nah, pada kaki kucing itu terdapat kuku yang tajam untuk menangkap atau menerkam mangsa, juga untuk memanjat pohon. Kemudian selanjutnya yakni hewan burung. Apa saja yang terdapat pada bagian burung? Nah, yang pertama yakni sayap, mata, paruh, kaki, cakar, bulu, ekor. Nah, fungsi daripada bagian-bagiannya, pertama, bulu itu untuk melindungi tubuh dan suhu luar. Nah, mata itu untuk melihat benda di sekitarnya, paruh itu untuk mengambil makanan, sayap untuk terbang dengan mengepakkan sayapnya. Nah, ekornya itu menjaga keseimbangan saat terbang. Cakar burung itu berguna untuk menunggang mangsanya dan bertengger di dahan ranting atau pohon. Nah, selanjutnya yakni kupu-kupu. Kupu-kupu bagian-bagiannya pertama antena. Nah, itu seperti kayak lampu itu ya. Kemudian yang kedua kepala, ketiga proboscis, yang keempat adalah torak atau dada, yang kelima kaki, yang keenam perut atau abdomen, yang keenam sayap belakang, tujuh adalah. Nah, bagian-bagian dari fungsinya yakni pada kepala
kupu itu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Kemudian mulut seperti belalai gajah itu menyerap sari bunga. Nah, antena sebagai indera itu penciuman dan keseimbangan. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki dan 4 buah sayap. Pada dada terdapat otot menggerakkan kaki dan sayap. Nah, perut adalah area ekor terpigmentasi yang berisi organ vital, reproduksi, dan sistem pencernaan. Dan yang terakhir adalah ikan. Ikan bagian-bagiannya ini yang pertama mulut, kemudian mata, sisik, ekor, insang, sirip. Nah, fungsinya yakni tubuh ikan itu tertutupi oleh sisik dan lendir. Nah, sisik untuk melindungi tubuh ikan, lendir itu untuk melicinkan tubuh ikan agar mudah bergerak di air. Nah, mulut ikan itu untuk makan dan tempat masuk air ke insang. Tubuh ikan untuk melihat, karena ikan tidak memiliki kelopak mata maka ikan tidak bisa memejamkan matanya. Kemudian sirip pada ikan itu sebagai alat gerak ketika berenang, dan ekor itu untuk alat gerak dan mengatur arah gerak. Gimana setelah melihat video pembelajaran tadi, apakah sudah paham? Insya Allah sudah ya. Nah, di sini Bapak akan menyediakan sebuah gambar berupa gambar burung. Nah, Bapak di sini akan membagi kalian jadi 3 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu wajib menyebutkan bagian dari masing-masing bagian tubuh burung tersebut ya. Nanti bergiliran tiap kelompok maju. Bapak akan kasih nomor dan bagian tentang burung tersebut. Nah, dan juga ada tabel tentang fungsi dari bagian burung tersebut ya. Nanti silahkan diisi per kelompok. Bapak tunggu, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti berkelompok maju giliran ya. Oke, baiklah, pembelajaran kali ini Bapak tutup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.